Yah, apakah ada seseorang di jalan? Dan itu masih berhasil. Melihat kemunculan kembali jalan King Hong, Ye Yuan tidak bisa menahan untuk tidak melihatnya. Angin dan wajah dari wajahnya juga menunjukkan warna yang mengejutkan. Dia tidak menyangka bahwa Long Tang benar-benar melewati jalan 9 hari. Ini Long Tang. Aku tidak menyangka, dia benar-benar berhasil. Ye Yuan mendengus dan berkata, bukankah dikatakan bahwa Jiu Tian Road adalah jedi? Sepertinya memang seperti ini. Ngomong-ngomong, Ye Yuan tidak merasakan terlalu banyak kesulitan, tetapi karena yang lain telah berhasil, rumor jalan 9 hari agak tidak benar. Jika angin jernih, itu menggelengkan kepala Anda salah. Jalan 9 hari ini benar-benar yang paling ekstrim. Bahkan jika saya sedang melewati wilayah situasi saya sekarang, sangat sulit untuk mundur. Naga itu dapat menghancurkan masa lalu dan hanya menjelaskan potensinya. Sangat besar. Ye Yuan memikirkan pedang mengerikan dari pedang terakhir, dan segera mengenali kebenaran angin. Dia dapat mengambil pedang dan itu tidak berarti bahwa orang lain dapat mengambil pedang. Jika array terbuka penuh, jika angin masuk, itu akan mati. Yah, percobaan tak terbatas akan segera dimulai, ayo pergi dulu. Para siswa di tingkat prefektur dan tingkat surga sudah mulai berkumpul di alun-alun pusat. Kotak itu berwarna hitam dan ditekan, dan tidak ada ribuan orang. Siswa kelas Xuan dan Huang tidak perlu berpartisipasi dalam uji coba tanpa batas karena kekuatan mereka yang buruk. Mereka pergi, dan mereka hanya memainkan peran sebagai umpan meriam. Peserta pelatihan terlibat dalam uji coba tanpa batas ini, untuk melatih para siswa, tetapi tidak membiarkan mereka mati. Sekelompok siswa jelas melihat keajaiban jalan King Hong, dan mereka sangat terkejut sehingga mereka tidak bisa berbicara. Legenda mengatakan bahwa jalan 9 hari umum telah berulang kali dihancurkan. Dalam keterkejutan, saya membiarkan banyak jenius yang memproklamirkan diri mengambang. Kiri tidak melihat sosok kecil di jalan 9 hari, kaget dan tidak bisa dijelaskan. Dia sebenarnya benar-benar meninggal. Benarkah dia dan aku bukan orang dunia? Zuo tidak berbisik pada dirinya sendiri. Kiri tidak kembali untuk mengambil napas dalam-dalam, tidak bisa membantu tetapi menemukan sosok Ye Yuan di tengah orang banyak. Orang itulah yang mengubah Long Tang dan membuatnya berubah. Ye Yuan, sihir apa yang ada di sana? Kenapa aku tidak bisa merasakannya? Ketika dia mencarinya, dia benar-benar melihat Ye Yuan. Ye Yuan Zeng dan Feng Ruoqing datang ke sisi ini dengan senyum dan tawa. Kiri tidak peduli tentang ini, tapi tidak peduli bagaimana perasaannya. Dia tidak bisa merasakan apa yang disebut kekuatan sihir dalam Ye Yuan. Saudara naga benar-benar ibu kota langit. Dia benar-benar melewati jalan 9 hari. Dia adalah yang pertama di perguruan tinggi yang memang layak. Ini adalah kesetiaan Long Tang. Kamu belum menggoda. Saudara laki-laki dan perempuan telah di jalan selama 9 hari. Itu hanya digunakan untuk waktu yang lama di jalan 9 hari Ye Yuan Zhang. Keduanya tidak memiliki komparatif sama sekali. Dan Ye Yuan dapat hidup selama 9 hari. Jalan, potensi tak terbatas. Bagaimana dengan itu? Pada kekuatan, Ye Yuan jauh, kakak dapat mengalahkannya dengan satu tangan. Dan selama dia telah melewati jalan 9 hari, itu adalah identitas inti dari Sang Song. Jangan bertengkar dengan bubuk otakmu, Master Naga hanya sementara, Ye Yuan tidak akan bisa melampaui dia untuk waktu yang lama. Sebagai generasi pertama dan kedua dari yang baru dan yang lama, Ye Yuan dan Long Tang sama-sama melewati Jiu Tian Road dan masing-masing memiliki banyak penggemar setia. Di platform tinggi alun-alun, Zhang Songtao melihat bahwa Long Tang telah melewati Jiu Tian Road dan sangat gembira. Haha, ini sangat cepat. Perguruan tinggi Qin Buo dan Wu saya memiliki dua orang jenius yang telah melewati jalan 9 hari. Benar-benar gembira. Setelah melihat cucu-cucu itu, mereka berani pamer di depan saya. Hu Changsheng juga membelai jenggot dan tersenyum, saya benar-benar tidak bisa memikirkannya. Tuhan memberkati saya Qin Guo dan Wu Cholege, ada dua orang jenius yang tiada taranya. Su Yubai sudah melihat Ye Yuan, menyaksikan cibiran di mulutnya. Bukankah itu hanya melewati 9 hari? Apa yang kamu bicarakan bahkan berani mengambil identitas murid inti untuk menekan Laozi? Sekarang Long Tang juga telah melewati jalan 9 hari untuk melihat apa yang masih Anda banggakan. Su Yubai telah mengambil keputusan dan akan memenangkan Long Tang dengan segala cara. Orang seperti itu pasti akan menjadi generasi orang kuat di masa depan, dan dia akan mencakup keluarga Su,
dan keluarga Su akan menjadi stabil seperti gunung-gunung dalam beberapa ratus tahun ke depan. Ye Yuan, setelah cobaan tak terbatas ini, akan menjadi komet yang diam-diam jatuh dan menjadi bentuk lampau. Titik. Longtang ada di sini. Pakaian di tubuhnya telah menjadi kain, dan mesin udara juga agak tidak teratur. Tampaknya sedikit memalukan, dan itu membentuk kontras dengan ketenangan jalan 9 hari Ye Yuan. Dapat dilihat dari kondisinya bahwa jalan Jiudian tidak begitu menyenangkan, Longtang pasti mengalami serangan mengerikan di jalan 9 hari. Namun, meskipun suasana Longtang tidak teratur, seluruh orangnya tajam, dan dia sangat berbeda darinya. Ini sangat mirip dengan Ye Yuan. Hahaha, aula naga yang bagus, itu luar biasa. Ini benar-benar yang pertama dalam daftar. Menurut pendapatku, potensi kamu lebih kuat daripada Mo Yuntian dan Ye Yuan. Su Yubai tertawa dan menyalami dia. Kata-kata Su Yubai menyebabkan banyak orang marah, dan mereka semua melihat niatnya untuk menang, tetapi tidak ada yang berani mengatakan apapun. Longtang bukan jalan 9 hari, dan sangat berbeda. Setelah menghancurkan jalan 9 hari, prestasi Longtang di masa depan pasti akan terbalik. Namun, ini bukan jalan 9 hari. Paling-paling, dia adalah orang kuat dari negara Qin. Secara alami, Su Yubai tidak layak untuk menang. Untuk makna permintaan Su Yubai, Longtang tidak memiliki banyak reaksi. Dia hanya menamparkan mukanya dan berkata, "Terima kasih atas pujian Sue yang lebih tua." Longtang tidak berani. "Kapan itu? Pantas. Apa yang berani kamu lakukan? Longtang, kamu selalu menjadi yang pertama di kampus. Sekarang kamu telah melewati jalan 9 hari. Siapa yang berani mengatakan bahwa kamu tidak bisa?" Su Yubai tertawa. Sebagai gantinya bagi yang lain, hukuman dari para tetua sekte-sekte, dan bagaimana mengatakannya, Longtang masih menggelengkan kepalanya. "Saudara Mosi adalah pendahulu, telah meninggalkan Universitas Danwu, saya tidak baik untuk dibandingkan dengan. Adapun Ye Yuan, saya sangat inferior. Jika saya belum melewati jalan 9 hari, saya mungkin masih bisa mati rasa sendiri, tapi sekarang saya telah mengalaminya untuk sementara waktu, saya tahu betapa geniusnya Ye Yuan." Nama depan ini, Longtang tidak berani. Saat kata-kata Longtang keluar, wajah Su Yubai semakin gelap. Kata-kata Longtang tidak diragukan lagi menamparkan wajah ribuan orang. Apa yang membuatnya merasa senang dengan para tetua kekaisaran? Longtang, terlepas dari wajah Su Yubai, melewati Su Yubai dan datang ke Zhang Songtao. Dia adalah orang tertinggi yang menjadi tuan rumah persidangan tak terbatas ini. "Zhang Din, Longtang memiliki dua hal di sini. Yang pertama adalah meminta Anda untuk tidak berpartisipasi dalam persidangan ini." Longtang baru saja melewati Jiuxian Road, sedikit pengalaman, ingin mundur untuk sementara waktu, masih melihat Zhang Yuan. Tumbuh dewasa, keadaan Longtang saat ini jelas tidak cocok untuk persidangan yang tak terbatas. Zhang Songtao secara alami tidak akan begitu tidak manusiawi. Dia mengangguk dan berkata, "Ya, Anda harus mencocokkan pengalaman Anda dan Anda tidak akan berpartisipasi dalam persidangan." Yang kedua adalah apa? Hal kedua adalah mengucapkan terima kasih kepada seseorang. Tanpa dia, aku tidak bisa menunggu selama 9 hari. Oh, sebenarnya, ada hal-hal seperti itu. Siapa yang memiliki keterampilan besar, dapatkah Anda membantu Anda melalui jalan 9 hari? Zhang Songtao terkejut. Kata-kata Longtang membangkitkan rasa ingin tahu semua orang, tetapi tidak ada yang tahu jawabannya, kecuali yang kiri. Longtang berbalik dan mengamati para hadirin. Semua orang melihat sekeliling dan ingin menemukan yang dikatakan Longtang. Siapa itu? Bisa membantu Long Brothers melewati jalan 9 hari. Sebelum jalan 9 hari, mereka semua harus membuat janji surga. Siapa yang akan mengungkapkan informasi jalan Jiudian? Siapa yang tahu? Diperkirakan bahwa saudara naga dan saudara perempuan mana yang lebih baik. Kekuatan cinta itu hebat, apakah kepercayaan ini mendukungnya untuk menjalani 9 hari? Jangan bilang, itu benar-benar mungkin. Aku hanya tidak tahu saudara perempuan mana yang mendapat kehormatan ini. Menurutku, seluruh perguruan tinggi bisa menjadi layak bagi saudara naga, dan hanya saudara perempuan angin, bukankah dia? Aku tidak percaya membunuhku. Guru angin telah direndam oleh Ye Yuan, dan saudari angin telah menjadi pasangan dengan saudara naga, dan bagaimana orang bisa hidup? Kerumunan imajinatif berbisik dan dengan cepat memukul kata-kata mereka ke angin. Telinga para pejuang sangat baik, dan beberapa kata tak terhindarkan masuk ke telinga mereka.
membuat angin jernih dan merah. Saya tidak tahu kapan dia mulai, dia sudah menjadi gelembung oleh Ye Yuan, dan dia bahkan tidak mengetahuinya. Di depan publik, angin selalu seperti tampilan dingin. Setelah mendengarkan pendapat orang-orang, udara pembunuh yang tak terlihat menyebar. Ada terlalu banyak orang yang berbicara, dia tidak bisa membunuh mereka semua. Long Tang dengan cepat menemukan Ye Yuan di kerumunan. Dia memperhatikan Ye Yuan untuk waktu yang lama dan secara alami terbiasa dengan napasnya. Ye Yuan, terima kasih. Tanpa bimbinganmu, aku tidak bisa melewati 9 hari. Kata Long Tang dengan tulus. Kata-kata Long Tang segera menyebabkan keributan. Apa, ternyata itu Ye Yuan, bagaimana mungkin? Sepertinya mereka tidak saling kenal sama sekali. Ya, dan Ye Yuan Cai sangat energik. Bisakah dia mengajari Dragon Brother sesuatu? Itu tidak akan mengungkapkan rahasia jalan 9 hari. Tapi Ye Yuan masih hidup sekarang. Tidak selalu saudara laki-laki Long telah membaca jalan 9 hari Ye Yuan. Apakah kamu melewatinya? Itu terlalu jahat. Semua orang merasa bingung dan bingung tentang kata-kata Long Tang. Bahkan jika bakat Long Tang tidak sebagus Ye Yuan, tapi kekuatan Ye Yuan masih lemah, apa yang bisa dia bantu untuk Long Tang? Dan semua orang yang akrab dengan Long Tang tahu bahwa tidak ada persimpangan antara dia dan Ye Yuan. Kapan Ye Yuan membantunya? Ketika Su Yubei mendengar kata-kata Long Tang, wajahnya hitam dan hitam. Long Tang ini sama sekali tidak menyadari lift, bahkan di hadapan begitu banyak orang mengangkat Ye Yuan. Bahkan jika dia tidak menerima cabang zaitun yang telah dia lempar, apakah dia tidak tahu bahwa keluarga Ye Yuan dan Su adalah musuh yang mematikan? Apakah Anda bergegas ke keluarga Su satu persatu? Harimau itu tidak marah, benarkah ketika Su Yubei adalah kucing yang sakit? Anda jenius, tetapi jenius yang tidak bisa tumbuh hanyalah debu sejarah. Siapa yang akan mengingatmu? Ye Yuan hanya menebak siapa yang memberi Long Tang sedikit bersenang-senang, siapa yang tahu bahwa Long Tang membuka mulutnya dan bahkan memesan namanya, tapi itu membuatnya agak tidak siap. Hei, Saudara Naga, apakah Anda salah? Kapan saya membimbing Anda, apakah kita akan bertemu untuk pertama kalinya? Ye Yuan agak tidak bisa dijelaskan. Long Tang tiba-tiba tersenyum dan tersenyum sangat bahagia. Siapapun yang akrab dengan Long Tang tahu bahwa ia jarang tertawa. Hari ini adalah pertama kalinya. Ye Yuan, kamu salah. Hari ini memang pertama kalinya kamu melihatku, tapi aku sudah sering melihatmu. Aku mengamati kamu di hampir setiap pertempuran di kampus. Sampai kamu berani cuang Jiu Tianlu, akhirnya biarkan aku sadar, temukan caraku sendiri. Jadi, walaupun kamu tidak tahu bahwa aku pikir kamu berubah, tapi aku tetap ingin berterima kasih. Long Tang berkata dengan keras. Oh, ternyata menjadi seperti ini. Haha, selamat untukmu. Terima kasih, aku tidak harus, jika kamu dapat membantuku membunuh orang tua di belakangmu. Ye Yuan menunjuk ke Su Yubei di belakang Long Tang, berkata sambil tersenyum. Ye Yuan mengatakan bahwa wajah Su Yubei bahkan lebih gelap. Dia tidak berharap bahwa Ye Yuan akan berani menghadapi adegan begitu banyak orang dan meminta Long Tang untuk membunuhnya. Saya benar-benar memiliki alasan ini. Wah, kamu akan bangga. Saya telah meletakkan jaring untuk Anda di hutan tanpa batas, dan Anda dapat pergi dengan tenang. Long Tang tidak melihat ke belakang. Dia tahu siapa yang dirujuk Ye Yuan. Oh, aku bukan lawan Sue yang lebih tua. Aku khawatir kamu tidak bisa membantumu dengan keinginan ini. Namun, selama setahun, aku khawatir itu agak memalukan. Tapi kamu sudah cukup, balas dendam. Atau datang untuk disegarkan secara pribadi. Paruh pertama Long Tang terdengar seperti pujian, sedangkan paruh kedua tidak membuat Su Yubei di mata. Dan arti dari kata-kata itu sebenarnya telah mengakui fakta bahwa Ye Yuan lebih jenius darinya. Ola Naga, tahukah kamu apa konsekuensi menghina para penatua di kampus? Su Yubei berkata dengan sangat marah. Long Tang membawa Su Yubei, dia tidak berniat untuk merawatnya. Untuk kepribadian Su Yubei, dia juga sangat pemalu, jadi dia akan mengatakan hal seperti itu. Hei, usia tua Su Chang benar-benar agak pelupa. Kakak-kakak lelaki telah melewati jalan 9 hari, dan identitas mereka sama dengan murid inti Yu Yunzong. Status Yu Yunzong sudah lebih tinggi darimu, menghina kamu. Apa yang terjadi? Ye Yuan adalah martir. Bagus, bagus. Kalian semua ingin memberontak. Apakah kamu menungguku? Jangan berpikir bahwa kamu telah selamat dari jalan 9 hari. Kamu bisa duduk dan bersantai.
Kemarahan Su Yubai telah mampu membakar langit. Penatua Sue, Anda masih provinsi. Kami akan berpartisipasi dalam persidangan tak terbatas. Anda masih tidak menunda waktu semua orang. Ye Yuan mengabaikan ancaman Su Yubai. Zhang Songtao, yang memimpin persidangan yang tak terbatas, tidak tahan lagi. Dia berkata, "Yah, Ye Yuan, Long Tang, Anda tidak boleh tertipu. Meskipun Anda sudah memiliki identitas murid inti Sangzong, orang-orang masih di Qin Guodan. Bukan Akademi Wu. Saya tahu Anda memiliki beberapa hari libur, dan masalah ini akan diambil sementara. Sangat penting untuk melakukan uji coba tanpa batas. Anda berdua telah memberi saya wajah, tidak lagi berisik." Kata-kata Zhang Songtao jelas-jelas bias di Su Yubai, tapi Ye Yuan tidak masalah. Bagaimanapun, wajah Su Yubai telah tersapu olehnya, dan dia tidak menderita. Namun, Long Tang tampaknya belum selesai berbicara dengan Ye Yuan Dao. "Ye Yuan, meskipun permintaan ini agak tiba-tiba, saya masih berharap saya bisa bertarung dengan Anda sebelum pergi ke Yunyunzong. Saya ingin tahu apa maksud Anda." Meskipun Ye Yuan adalah orang pertama yang menghubungi Long Tang, dia masih memiliki kesan yang baik padanya. Long Tang jelas adalah orang yang berpikiran terbuka dan pikiran yang teguh, dan merupakan lawan yang baik. Selain itu, Long Tang adalah yang pertama di Wubang, dan Ye Yuan akan membunuh para dewa. Long Tang adalah rintangan pertama dalam arti sebenarnya. Dia harus melampaui masa lalu. Pertempuran ini sudah ditakdirkan lama sekali. Bagus, bahkan jika saudara naga tidak datang kepadaku, aku akan pergi untuk menemukanmu. Pertempuran ini, aku harus datang. Ye Yuan sangat bangga. Saudari Feng Jian, bergabung dengan saya dalam sebuah tim. Pedang bintang 7 saya telah diolah untuk menjadi besar, dan tidak akan memberi Anda kaki belakang. Kakak Feng, apakah kita akan bersama? Jika kamu bertemu monster tingkat tinggi, aku akan menyerahkan hidupmu. Win Sister, bersama. Semua harta yang kami dapatkan dari tim adalah milikmu, aku hanya membutuhkan apa yang dibutuhkan oleh misi. Setelah pertemuan pengambilan sumpah yang tidak menyenangkan, pasukan besar keluar dari Danwu Cholege. Sepanjang jalan, ada beberapa junji muda dan kuat yang berada di garis depan angin dan berharap untuk bekerja sama dengannya. Pesona yang populer benar-benar tidak tercakup. Upaya pertemuan ini, jumlah siswa pria yang meminta timnya memiliki tidak kurang dari 10, dan kekuatannya berada di atas semangat. Saya harus mengatakan bahwa penampilan yang berangin dan dingin dapat sangat membangkitkan keinginan pria untuk menaklukkan. Semakin dingin dia bagi siswa pria ini, semakin banyak siswa pria berkumpul. Bahkan jika angin menolak siswa laki-laki, mereka semua tetap dekat dengannya. Ye Yuan telah mengikuti dalam waktu dekat, tetapi kemudian dia tertawa dan berkata, "Saudari Feng, apakah Anda menginginkan saya? Anda melihat bahwa kekuatan saya rendah, dan tim dapat menunjukkan yang terbaik kepada Anda." Semua orang diusir dari Ye Yuan dengan tatapan menghina. "Apakah Anda rendah kekuatan? Kekuatan tempur dapat diperingkatkan dalam 50 daftar teratas. Bisakah omong kosong dibawa ke titik ini? Selain itu, apakah perempuan tidak semua ingin dilindungi oleh laki-laki? Jika Anda begitu rendah dan empat, Anda pasti akan dihina oleh saudara perempuan angin." Berbicara tentang itu, ini bukan pertama kalinya Ye Yuan bersembunyi di belakang seorang wanita. Terakhir kali Su Yubai menyelinap, Ye Yuan tidak bersembunyi di balik guru angin. Keberanian semacam ini adalah tipuan dan ketakutan yang khas. Bagaimana bisa pria seperti itu, saudari angin, melihatnya? Lagi pula, siapa yang tidak tahu di kampus bahwa Ye Yuan sudah menyusul guru angin? Sekarang dia datang untuk memprovokasi angin lagi. Apakah kamu ingin menyingkirkan keduanya? Juga apotek Bilian, bahkan jika saudara perempuan angin tidak dapat menemukan seorang pria, tidak bisakah dia melayani dengan bibinya? Pada saat ini, angin tiba-tiba berhenti, berbalik menatap Ye Yuan dengan dingin. Dinginnya rasa dingin menyebar. Tepat ketika semua orang berpikir bahwa angin akan segera dimulai, dia mengeluarkan 4 kata, "Buka jalan di depan." Kerumunan itu jatuh ke tanah. Apa yang terjadi pada akhirnya? Dunia ini gila. Feng Siji sebenarnya setuju. Dapatkah dikatakan bahwa saudara perempuan angin adalah saudara perempuan yang benar-benar master? Apakah Anda menyukai nada ini? Saya tahu bahwa mereka juga berpura-pura menjadi tatapan yang menyedihkan, untuk memuaskan hasrat saudara perempuan angin. Haha, aku dengar tidak. Feng Shiji telah berjanji untuk bekerja sama denganku, semua orang tidak boleh membalikkan dia.
Kamu juga tahu bahwa sekali saudara perempuan angin menyalakan api, rata-rata orang tidak bisa makan, semua orang seharusnya tidak memintanya. Jika Anda terluka, jangan salahkan saya karena tidak mengingatkan saya. Ye Yuan tersenyum dan berkata kepada semua orang. Setelah itu, Ye Yuan benar-benar memulai jalan. Secara alami, beberapa orang menolak menyerah. Setelah angin dan pedang hampir memotong telinga, semua orang tidak mau pergi. Pada saat ini, Ye Yuan dan Feng Yu telah sampai di tepi hutan yang tak terbatas. Hutan yang tak terbatas itu berbahaya, sehingga peserta pelatihan melakukan uji coba tanpa batas, sering disertai 2 atau 3. Persidangan tanpa batas berlangsung selama setengah bulan. Tugas siswa surgawi adalah menyerahkan 10 monster orde kedua, inner dan 10 herbal orde kedua. Tugas ini tampaknya tidak sulit untuk diselesaikan, selama Anda membunuh 10 monster orde kedua, dan kemudian mengambil 10 ramuan, itu bukan. Kekuatan binatang itu seringkali sangat kuat, dan itu lebih kuat dari kekuatan prajurit orde yang sama. Dan ada banyak monster yang dihuni, begitu mereka terjebak, hampir tidak ada kemungkinan untuk selamat. Dan seringkali beberapa tanaman obat memiliki wali binatang yang terkait sendiri, dan mungkin juga diserang oleh monster ketika mengumpulkan obat-obatan. Karena itu, bekerja sama untuk menyelesaikan tugas secara alami adalah pilihan terbaik. Saudari, kamu memiliki wajah yang dingin setiap hari, bukankah terlalu lelah? Melihat tidak ada orang di sekitarnya, Ye Yuancai berbalik dan menggeram. Apa yang kamu lakukan? Aku mau. Anginnya tidak bagus. Meskipun masih dingin, tetapi tampaknya bermain amarah kecil, dan itu benar-benar berbeda dari dinginnya orang lain yang menolak untuk berada ribuan mil jauhnya. Ye Yuan menghela nafas dan berkata, kecantikan, kamu selalu harus menikah, bagaimana kamu bisa menemukan keinginan seperti itu? Angin berkata, kamu para pria busuk, satu persatu, memikirkan beberapa pemikiran, tidak ada hal yang baik, mengapa aku harus memberimu wajah yang baik? Kamu adalah tongkat untuk menggulingkan tukang perahu. Dan jangan membahas apakah pria itu hal yang baik. Inilah cara pria dan wanita menjadi dunia surga dan bumi. Tidak ada yang salah dengan pria ini. Aku tidak mengatakan bahwa aku tidak ingin menemukan seorang Taois. Apakah kamu terburu-buru? Kamu sangat cemas, tidak bisakah kamu seperti orang yang bau? Lihat nona ini. Ketika saya sangat malu, saya secara tidak sadar memisahkan Ye Yuan dari orang lain. Saya takut dia tidak menyadarinya. Ye Yuan haha tersenyum dan berkata, keindahan guru itu indah, dan karakter pedang tidak bergerak. Aku masih jauh. Aku tidak ingin menemukan seorang Taois. Aku tidak tahu apakah aku akan memberiku pedang suatu hari, maka aku akan mati juga. Oh, angin menggertakkan giginya dan berkata, kamu benar-benar membosankan, bisakah kamu bertahan seumur hidup? Seperti angin selalu cukup percaya diri tentang pesonanya. Tapi di depan Ye Yuan, dia tidak pernah menemukan keunggulan itu. Ye Yuan tidak hanya memelototinya seperti murid-muridnya yang lain, tetapi juga menghindarinya. Frustrasi ini adalah sesuatu yang belum pernah dialami sebelumnya. Dan dia bisa merasakannya. Kata-kata Ye Yuan tidak disengaja, tapi dia benar-benar tidak ingin ada hubungannya dengan dirinya sendiri. Sebenarnya, Ye Yuan tidak tahu siapa dia, tetapi membantunya dan bibinya. Angin penuh arogansi, penuh pemikiran adalah pengejaran seni bela diri pamungkas. Jika hidup ini tidak lagi di jalan, itu lebih tidak nyaman daripada membunuhnya. Ye Yuan tidak hanya menemukan masalahnya, tetapi juga memberinya latihan. Serangkaian latihan yang disebut hukum air mundur, ini seperti dibuat khusus untuknya. Ini 1000 mil untuk berlatih praktik ini. Jika tidak ada kecelakaan, dia akan dapat mengejar kemajuan latihan sebelumnya hanya dalam 3 bulan. Dalam hal ini, meskipun angin tidak pernah mengungkapkan apa-apa, pada kenyataannya, hati masih sangat berterima kasih kepada Ye Yuan. Ye Yuan melihatnya dan tidak bisa menahan senyum, haha, jangan katakan itu, jangan katakan itu. Sebenarnya bukan karena aku cemas tentangmu, tetapi guru angin lebih cemas. Angin mengerang, bibiku, apa yang terjadi? Ye Yuan mengatakannya sekali lagi, dan tersenyum dan berkata, bibimu benar-benar aneh. Aku jelas-jelas seorang gadis kecil, tapi aku khawatir dengan urusanmu. Angin mendengar ini, tetapi secara mengejutkan tidak menyatakan pendapat, tetapi wajah itu berkata, ayo, kamu terus membuka jalan. Ye Yuan tersenyum dan berkata, cara membuka apa? Ayo lurus dan berjalan masuk dan pergi. Berkata,
Ye Yuan mengeluarkan 2 ramuan obat dan menyerahkannya pada angin. Angin melihat ramuan obat di tangan Ye Yuan, dan sebuah aroma keluar. Dia tidak bisa membantu tetapi mencubit hidungnya dan menjauhkan tangan Ye Yuan. Dia mengerutkan kening, obat apa ini? Bau sekali. Konvergensi Orde 2 dari Dan. Monster di bawah Orde ketiga tidak dapat mendeteksi napas kita, yang akan menyelamatkan banyak masalah, Ye Yuan menjelaskan. Angin menjerit berulang-ulang, aku tidak mau, bau. Makanlah dirimu. Ye Yuan tersenyum, tidak memaksa, dia menelan satu, dan yang lainnya dikumpulkan. Pada saat ini, keduanya telah memasuki ruang lingkup hutan yang tak terbatas, dan tidak tinggal lebih banyak, dan langsung menuju ke kedalaman. Hei, kemana kita akan pergi? Tanya angin. Pergi ke Chifengling dulu. Ye Yuan Tou tidak menjawab. Chifengling, kamu gila. Ada tempat berkumpul untuk sarkofagus bertangan batu. Setidaknya ada puluhan ribu gelagar. Mungkin ada raja urutan ketiga. Apakah kamu akan mati? Jalan. Ketiak batu adalah monster Orde kedua, yang setara dengan lingkungan roh manusia, dan raja Orde ketiga setara dengan kondensat manusia. Lebih baik untuk mengatakan di kedua ujungnya bahwa jika Anda dikelilingi oleh sekelompok kalajengking bertangan batu, itu hampir merupakan situasi mati. Cinta tidak pergi, aku tidak membiarkan kamu mengikuti. Hanya untuk membantumu, aku benar-benar berharap kamu akan melindungiku. Ye Yuan tidak memberikan wajahnya. Saya sangat marah dan geram, Ye Yuan. Apakah Anda benar-benar menganggap diri Anda sebagai Ruth? Anda tidak layak memberikan sepatu ini kepada wanita ini. Bukankah itu jalan buntu bagi Chifengling? Kecantikan, jangan merasa nyaman dengan dirimu sendiri, aku tidak ingin memberimu sepatu. Dan, jika kamu tidak kuat, kamu akan baik-baik saja. Kekuatanku tidak kuat, tapi aku tidak akan melakukan apapun sampai mati. Apakah kamu mengerti? Aku tidak pergi. Aku ingin melihat, bagaimana kamu keluar dari Chifengling. Angin tercekik dan berhenti. Ye Yuan masih tidak melihat ke belakang, dan maju dengan napas lega, yang berarti tidak ada yang berhenti. Angin dan Ye Yuan telah berhadapan satu sama lain sejak lama, dan mereka memiliki temperamen dan karakter. Apakah itu pertempuran antara hidup dan mati Lin Tiancheng, atau kemudian menantang jalan 9 hari, Ye Yuan tidak pernah melakukan sesuatu yang tidak pasti. Selain itu, meskipun Ye Yuan tidak kuat dalam kekuatan, tetapi berbagai cara telah muncul dalam aliran tanpa akhir, dia belum melihatnya menderita kerugian. Bukannya aku belum pernah melihat kehilangan Ye Yuan. Satu-satunya saat aku melihatnya adalah seperti itu di tangannya sendiri. Pedang itu hampir membunuhnya. Melihat sosok Ye Yuan menghilang ke pandangannya, dan angin menghancurkan giginya dan mengejar tubuh dan seni bela dirinya. Lelaki ini, aku tidak tahu bagaimana membiarkan gadis itu sedikit, itu adalah kepala pohon getah. Aku marah pada putri. Kecepatan Ye Yuan tidak cepat, dan angin dan kerja mata akan menyusul. Jangan menunggu Ye Yuan berbicara, berangin dan lapang, Ye Yuan, jangan terlalu banyak berpikir. Aku hanya tidak ingin kembali menjadi bibi, aku akan terus melindungimu. Jika kamu mati di hutan yang tak terbatas, dia pasti tidak akan bisa kembali. Punggung Ye Yuan menghadap angin, hanya tertawa dan tertawa. Jika Anda bisa, Ye Yuan secara alami tidak ingin pergi ke Chifengling. Namun, obat utama Yuan Yang dan rumput roh merah, tumbuh di tempat kalajengking batu berkumpul, dan ia harus pergi. Batu lengan ini adalah sekelompok monster, dan kekuatannya sangat kuat. Bahkan jika itu adalah pejuang kristal terkondensasi, tidak mudah untuk menerobos. Tidak heran responnya begitu hebat. 2 jam kemudian, di hutan lebat, bayangan biru muda tiba-tiba menebas pedang dan membunuh monster di seberangnya. Bayangan bayang-bayang jatuh, nafas terengah-engah, dan keringat menetes. Ini sudah monster tingkat kedua-ketiga dari angin. Selain monster tingkat kedua ini, dia juga membunuh lebih dari 10 monster tingkat pertama. Membunuh begitu banyak monster, kekuatan angin sangat besar. Di samping, Ye Yuan melihat aroma keringat, dan tidak bermaksud membantu. Ye Yuan, apakah kamu masih memiliki kemanusiaan? Aku di sini untuk membantumu, kamu telah berdiri dan menonton. Pada saat ini, aku tidak sabar menunggu pedang untuk menghancurkan Ye Yuan. Untuk pedang yang berangin, Ye Yuan tidak terlalu khawatir tentang hal itu. Meskipun dia bukan lawan yang populer sekarang, tetapi tidak mungkin untuk membunuhnya dengan pedang seperti terakhir kali.
Nona besar saya, apakah emas Anda sendiri mahal, menolak untuk mengambil minat dan, sekarang merekrut monster itu dan menyalahkan saya? Saya harus pergi ke banyak tempat, bagaimana Anda bisa menghabiskan waktu di tengah jalan seperti ini? Anda akan membunuh jauh-jauh, dan jangan katakan apakah itu akan menghadapi monster yang kuat, yang lelah dan kelelahan. Ye Yuan tidak memiliki udara yang baik. Hutan yang tak terbatas itu luas dan tak berdosa. Chifengling berjarak sekitar 1000 mil dari perbatasan. Tempat itu sudah sangat dalam bagi para pejuang manusia. Meskipun Ye Yuan memiliki peta pinggiran hutan yang tak terbatas di tangannya, dia dapat menghindari beberapa bahaya di sekitar beberapa jalan, tapi itu terlalu memakan waktu. Ia mampu membeli energi, tetapi anak hijau tidak mampu membelinya. Jadi dia hanya bisa lurus. Mengambil konsentrasi dan, Anda dapat meminimalkan masalah, tetapi Anda tidak mau menerimanya. Ye Yuan juga tahu sifat angin dan menasihatinya bahwa itu tidak berguna. Hanya ketika dia menderita, dia akan berubah pikiran. Benar saja, Ye Yuan mengatakan bahwa angin tiba-tiba terwujud. Tidak heran jika monster di jalan tidak menyerang Ye Yuan, dan bergegas ke arahnya, seolah-olah mereka tidak melihat Ye Yuan, itu menjadi alasannya. Angin tahu tingkat pemurnian Ye Yuan, dan tentu saja dia tidak akan meragukan obatnya. Hanya memikirkan bau-bau, angin benar-benar penghalang. Melihat angin dan wajahnya sedikit berubah, Ye Yuan mengeluarkan obatnya lagi dan berkata, "Saudaraku, jika kamu ingin menemaniku untuk maju, kamu akan menelan obatnya dalam sekali jalan. Kalau tidak, kita hanya bisa itu terpisah di sini. Anda tahu bahwa kali ini saya datang ke hutan tanpa batas, ada sesuatu yang harus dilakukan, waktu sangat berharga. Jika Anda terus seperti ini, Anda hanya dapat menyeret saya. Meskipun saya tidak ingin mengakuinya, seperti kata Ye Yuan, dia hanya bisa menjadi beban Ye Yuan. Anginnya begitu kencang sehingga dia tidak bisa menerima kenyataan bahwa dia merepotkan. Ketika saya memikirkannya, angin terasa arogan, dan saya mengambil ramuan obat di tangan Ye Yuan, dan mata saya tertelan. Masuknya ramuan obat, angin hanya didapati. Begitu tidak enak dalam imajinasi, bahkan dengan aroma sutra di mulut yang meluap ke seluruh tubuh. Melihat senyum licik Ye Yuan, angin tidak berembus. Dia mengarahkan pedang ke kejauhan, dan berkata, "Apakah kamu sengaja menggodaku? Aku membunuhmu." Ye Yuan dengan cepat menghindari dan tertawa keras, "Nona saya, apakah Anda tidak masuk akal? Anda pikir saya sudah memberitahu Anda pada awalnya, apakah Anda percaya?" Angin menghela nafas dan mendengar, Ye Yuan mengatakan itu benar-benar baik. Emosi saya sendiri tahu di rumah, bahkan jika Ye Yuan menjelaskan betapa lezatnya obat ini, dia tidak bisa meminumnya. Angin dan angin berhimpun di dan, tidak ada pertikaian para monster di sepanjang jalan, kecepatan keduanya jauh lebih cepat. Setelah setengah hari, kedua pria itu hampir berjalan setengah, dan Ye Yuan tiba-tiba berhenti. "Kenapa kamu tidak pergi?" tanya angin. "Ada yang bagus." Setelah itu, Ye Yuan naik dan turun beberapa kali dan datang ke sebuah gua. Anginnya juga sangat penasaran, dan dia melanjutkan. Angin masih menunggu untuk ditanyakan, tetapi Ye Yuan telah membuat gerakan mendengkur. Dia berkata, "Seharusnya ada bahan obat yang disebut bunga ini di gua ini, tetapi bunga jenis ini biasanya memiliki penjaga beruang besi yang terbang. Anginnya berbeda, bagaimana kamu tahu? Beberapa tumbuhan langka tidak hanya hewan yang berasosiasi, tetapi juga tanaman yang berasosiasi. Sepotong cendana hijau ini adalah tanaman pendamping bunga. Cendana dapat mengeluarkan cairan ke tanah, dan cairan ini adalah makanan dari bunga sutra." Ye Yuan menjelaskan. Setelah mendengarkan penjelasan Ye Yuan, angin tertegun. Dia merasa bahwa Ye Yuan maha tahu dan maha kuasa. Itu hanya setelah sepotong kayu cendana hijau, dan dia tiba-tiba menemukan bunga yang sangat langka. Sebagai seorang apoteker penyulingan, saya telah mendengar bunga beraroma, yang merupakan bahan obat Orde 2 yang sangat langka. Namun, deskripsi bunga dalam Kompendium Materia Medica tidak lengkap. Jelas bahwa penulis Li Shizhen tidak memahami asal dan penggunaan bunga ini. Apa yang Lian dan Huang tidak tahu, Ye Yuan seperti beberapa harta, bagaimana guru di belakangnya melawan langit. Belum lagi gurunya, Ye Yuan sendiri baru berusia 15 tahun. Jenius semacam apa yang bisa mempelajari begitu banyak hal ketika ia berusia 15 tahun. Namun, kejutan canggung hanya akan ada di hati, tetapi mulut tidak akan meremehkan, kamu tahu lebih banyak. Jika kamu tidak dapat menemukan bunga,
lihat apa yang kamu katakan. Ye Yuan tersenyum dan tidak menjelaskan, dan berkata, kamu akan pergi ke beruang besi terbang sebentar, aku akan mengambil obatnya. Angin tertegun dan segera melihat ke atas dan ke bawah, bahkan suara itu dilupakan, dan membuat marah, Ye Yuan, apakah Anda melakukan kesalahan? Saya tidak akan pergi. Ye Yuan memandang dengan polos, saudari, kau di sini untuk melindungiku, dan aku tega memperhatikanku mati. Beruang terbang kelapa sawit adalah monster perantara tingkat kedua, kecepatannya cepat, dan ketika aku pergi, itu sama dengan kematian. Aku tidak peduli, aku juga tidak mau pergi. Angin menjerit dan marah. Hei, saat itu, raungan nyaring terdengar, dan pertengkaran antara keduanya secara tak terduga memperingatkan beruang besi di gua. Di gua yang dipernis hitam, sesosok besar muncul, penuh berbulu, adalah beruang besi dewasa yang terbang. Yah, aku khawatir dengan telapak tangan besi, dan aku berlari. Angin membanting dan berbalik dan berlari. Setelah berlari beberapa langkah, angin tiba-tiba menemukan ada sesuatu yang salah. Melihat ke belakang, saya menemukan bahwa Ye Yuan tidak bergerak sama sekali. Ye Yuan, kenapa kamu masih bodoh? Lari. Kami bukan penentang beruang besi yang terbang. Teriak. Kemarahan beruang lalat. Besi sangat kejam, melihat Ye Yuan berdiri diam dan berdiri di sana, tiba-tiba menguncinya. Hei, beruang terbang kelapa sawit itu kembali meraung dan berkibar ke arah Ye Yuan. Ye Yuan tampaknya takut dan bodoh saat ini, masih tak bergerak. Saya tidak berharap ini akan terjadi. Kekuatan serangan beruang kelapa sangat kuat. Jika difoto olehnya, di mana kehidupan Ye Yuan? Meskipun angin dan sejenisnya untuk Ye Yuan, tetapi tidak berarti dia benar-benar bisa menyaksikan Ye Yuan mati. Dengan upaya yang memikat hati, beruang terbang besi telah menarik beberapa kaki, dan kaki beruang besar itu telah membawanya ke Ye Yuan. Angin meniupkan gigitan, dan tubuh itu sepenuhnya terbuka untuk Ye Yuan. Hei, telapak tangan besi yang terbang dan pedang yang berangin mendekat, dan bahkan simfoni emas dan besi yang ganas terdengar, dan berbunyi. Cakar beruang dari telapak besi diayunkan, tetapi angin adalah langkah mundur, dan semburan darah di dada. Nama telapak tangan besi dari beruang besi benar-benar layak, dan kekuatan sepasang telapak tangan beruang sebanding dengan alatnya. Pedang populer adalah senjata tingkat tinggi yang langka, tetapi tidak bisa meninggalkan bekas luka di telapak beruang. Pada saat ini, Ye Yuan berbalik dan melihat angin dan tersenyum, terima kasih telah membantu saudari angin untuk menyelamatkanku. Karena aku sudah menyerahkannya, sulit bagiku untuk membukanya. Kamu menggunakan aku. Angin bertiup sebentar, dan reaksi ini dimainkan berlebihan oleh Ye Yuan. Ye Yuan tidak menghindarinya sama sekali, tetapi sengaja tidak menghindar, hanya menunggunya kembali untuk menyelamatkan orang. Sekarang jelas tidak ketika mengobrol, beruang besi terbang telah datang ke depan, dan pada saat ini, saya ingin lari dan tidak bisa lari. Karena disebut beruang terbang kelapa sawit, dapat dilihat bahwa binatang itu besar dan tidak canggung, dan aksinya sangat cepat. Beruang besi yang diterbangkan nampak kesal, dan itu adalah raungan, tetapi daunnya jauh, dan terbang ke arah angin. Angin dan dingin melirik Ye Yuan dan berkata, aku akan puas denganmu nanti. Hei, setelah itu, angin dan pedang berbalik dan pergi ke kejauhan. Ye Yuan tertawa senang dan berteriak di belakang angin, semua saudara angin berhati-hati. Setelah itu, Ye Yuan berjalan menuju gua tanpa ragu-ragu. Beruang kelapa yang tinggi dan gua yang dipilih secara alami sangat luas. Gua itu tidak dalam, daunnya jauh ke dalam gua, dan segera bunganya ditemukan, dan jumlahnya ada ratusan. Haha, dengan bunga-bunga ini, setidaknya ratusan kristal kental dapat dibudidayakan. Ini adalah kemewahan. Ye Yuan tidak berharap ada begitu banyak bunga di gua ini. Alasan mengapa Ye Yuan menolak untuk melepaskan bunga ini sebenarnya karena janji kepada Huyanyong. Pada saat itu, Feng Ruqing telah menebak beberapa, tetapi dia tidak mengharapkan Ye Yuan untuk memenuhi janji ini begitu cepat. Ye Yuan akan memberi Huyanyong hadiah, yang akan membantunya memasuki kondensat. Jangan melihat semangat dari lingkungan kristal kondensat 9 berat hanya sedikit lebih buruk, ini adalah dunia berskala. Bagi sebagian besar roh, akhir dari seni bela diri mereka adalah puncak dari semangat. Menerobos lingkungan kristal kental, itu pasti kuda berkekuatan 1000 melintasi jembatan kayu tunggal, yang sangat sulit. Kita harus tahu bahwa Suyubaika telah berada di kondensat setengah langkah selama lebih dari 10 tahun,
tetapi sudah terlambat untuk mengambil langkah ini. Kesulitan menembus lingkungan kristal yang terkondensasi dapat dibayangkan. Menurut pengamatan Ye Yuan, Hu Yanyong berharap untuk menembus lingkungan kristal yang terkondensasi, tetapi tidak mudah untuk mengatakan pada waktunya. Dengan bantuannya, Hu Yanyong setidaknya dapat mempersingkat langkah ini hingga 30 tahun. Ye Yuan secara alami menggunakan ramuan obat untuk membantu Hu Yanyong, dan bahan obat yang membantu seni bela diri untuk menembus kristal terkondensasi disebut kristal terkondensasi, kristal-kristal kelas atas biasa dan dapat meningkatkan kemungkinan kristalisasi 30%. Pada tingkat Ye Yuan, selama itu menembus lingkungan spiritual, secara alami tidak berhenti di situ. Dan bunga sutra adalah sejenis bahan utama kristal dan yang kental. Dengan kristal terkondensasi ini, Ye Yuan bahkan dapat membuat unit prajurit kristal terkondensasi. Kekuatan seperti itu hampir bisa menyapu 9 awan. Dengan mengumpulkan bunga-bunga ini ke dalam cincin penyimpanan, Ye Yuan terus mencari kedalaman gua. Sebagai seorang apoteker penyulingan, Ye Yuan sangat akrab dengan kebiasaan hidup berbagai monster. Beruang besi yang terbang tidak hanya hewan pendamping dari bunga sutra, tetapi juga memiliki beberapa hobi beruang, seperti makan madu. Beberapa madu sangat langka, Ye Yuan datang hanya ingin mencoba peruntungannya. Gua ini sangat rapi, dan jelas bahwa beruang besi juga sangat dihargai di sini. Tidak lama kemudian, Ye Yuan melihat sebuah dermaga batu. Ukuran dermaga batu itu sedikit lebih besar daripada beruang besi. Itu jelas tempat di mana ia tinggal. Ye Yuan melihat sekeliling dan melihat bahwa 7 atau 8 kelompok sarang lebah ditempatkan dengan rapi. Mata Ye Yuan cerah, dan di masa lalu dia mengambil banyak sarang madu dan melihatnya. Ternyata itu adalah madu dari lebah pedang perak, dan ada begitu banyak, itu benar-benar harta karun. Sepertinya beruang bodoh besar itu enggan makan, telah dihargai di sini, aku tidak berharap menjadi lebih murah. Oh, ada hal ini, untuk sementara waktu, dan desas-desus bahwa gimmick mengaku, kalau tidak dia tidak bersalah padaku. Lebah pedang perak juga merupakan monster tingkat kedua, dan sangat agresif. Duri ekornya sangat beracun, dan kebanyakan orang tidak berani mendekat. Beruang bodoh besar ini tampaknya benar-benar tebal, dan bahkan sarang lebah pedang perak menyerah, sungguh menakjubkan. Madu lebah pedang perak sangat langka, jika langsung ditelan, efeknya tidak akan lebih buruk dari produk super. Setelah Ye Yuan menembus lingkungan spiritual, budidaya juga membutuhkan sejumlah besar ramuan obat. Kultivasi Lingye tujuan umum tanpa batas disebut Yuanye dan Ye Yuan secara alami tidak menggunakan ramuan obat tingkat rendah seperti itu. Ramuan obat yang ia persiapkan untuk pemurnian disebut Bishui Dan, yang lebih kuat daripada Yuan Li Dan. Nilai dan madu dari lebah pedang perak ini adalah salah satu bahan utama untuk menyempurnakan Bishui Dan. Begitu banyak madu lebah pedang perak, memurnikan ramuan obat, hampir cukup daun untuk menerobos ke lingkungan spiritual 4 atau 5 berat. Dan madu pedang lebah perak memiliki peran lain, yaitu memutihkan kecantikan. Dengan cara Ye Yuan, menyaring beberapa dari suap Yan dan tipuan ini tidak diharapkan untuk menemukan masalah. Wanita mana yang tidak ingin awet muda selamanya? Setelah menghabiskan madu pedang lebah perak ini, Ye Yuan tidak tinggal terlalu banyak, siap untuk meninggalkan gua secara langsung. Jika angin tidak berhenti, beruang besar yang bodoh itu kembali lebih dulu dan menyambungkan tubuhnya, tetapi itu tidak menyenangkan. Ye Yuan cepat berjalan ke lubang, baru saja akan membuat lubang, dan peringatan itu tiba-tiba. 4 lampu dingin menyelinap dari 4 arah yang berbeda dan langsung menuju Ye Yuan. Kekuatan keempat orang ini sebenarnya adalah lingkungan spiritual. 4 sinar cahaya hampir mengunci semua sudut Ye Yuan, hanya untuk mengambil nyawanya. Antara listrik dan Flynn, Ye Yuan tidak punya waktu untuk memikirkannya, dan dia tidak bisa mengurus citranya sendiri. Dia langsung menggulungnya dan menggelindingkannya ke dalam lubang, menghindari keempat serangan ini dalam bahaya. Meski begitu, betis Ye Yuan masih di tengah pisau. Kakak laki-laki, ternyata itu adalah anak dari 9 vitalitas, yang sangat serius bagi kita. Jangan meremehkan anak ini, vitalitas dapat benar-benar lepas dari serangan menyelinap kita, kekuatannya tidak bisa diremehkan. Takut padanya, kita adalah 4 roh Nanling, tetapi mereka adalah jiwa roh. Jika kamu kakak, kamu adalah roh 3 orang. Anak ini dihadang oleh kita dan tidak bisa terbang. Penyerang diam-diam tidak mengejar kemenangan, tetapi memblokir lubang dan menutup satu-satunya jalan keluar.
Ye Yuan memanjat dari tanah dan hanya merasa bahwa anak sapi itu terbakar dan terluka. Ye Yuan suo toksisitas dahak, mengetahui bahwa pisau ini didinginkan dan diracuni, bukan oleh kerutan alis, dari cincin penyimpanan untuk menemukan penyempurnaan diri dari detoksifikasi dan, ini telah menekan toksisitas. Nanling Siji melihat Ye Yuan bergerak dan tidak menghentikannya. Dia hanya menatapnya seperti senyum. Salah satu dari mereka berkata, bocah itu tidak berguna. Racun ini adalah apa yang kami minta dari Nanling Siji dari 5 binatang buas. Ini adalah monster tingkat 2, dan akan diracuni setelah setengah hari, apalagi yang kecil. Vitalitas kecilnya 9 kali lipat. Detoksifikasi umum dan sama sekali tidak bisa menyelesaikan racun ini. Ye Yuan mengabaikannya, tetapi bertanya kepada prajurit yang tampak seperti bos, kamu adalah pemburu binatang. Lihatlah kostum orang-orang ini cukup buruk, usianya juga terlalu besar, jelas bukan mahasiswa dan Wuchou Lege, itu hanya bisa menjadi monster-monster. Jaraknya sekitar 500 mil dari perbatasan, dan disinilah tukang sihir roh sering terlihat. Dalam persidangan tanpa batas, tidak hanya penyerang dan monster akan diserang, tetapi pemburu binatang buas juga merupakan salah satu sumber bahaya. Mereka telah melakukan pekerjaan pemotongan darah, dan para siswa dari Dan Wuchou Lege semua bangga dengan bakat mereka dan menikmati sumber daya yang tak terhitung jumlahnya untuk kultivasi. Di bawah perbandingan ini, tentu saja ada banyak pemburu monster yang tidak seimbang di hati mereka. Dan beberapa dari mereka akan memilih untuk memulai dengan peserta pelatihan. Ada banyak siswa yang tewas di tangan pemburu jahat. Ya, jika saya berharap itu baik, Anda harus menjadi mahasiswa Dan Wuchou Lege. Tampaknya Dan Wuchou Lege telah datang ke persidangan tanpa akhir, kata bos. Kenapa kamu menyerangku? Ye Yuan bertanya lagi. Bos tersenyum dan menunjuk ke tempat di mana bunga-bunga itu semula berkata, alam adalah untuk ramuan berhargamu. Seharusnya ada banyak ramuan di sini. Sepertinya kau harus dibawa pergi. Kami dapat memberikanmu waktu yang baik. Setelah mendengarkan bos ini, Ye Yuan tidak bisa menahan senyum, saya tidak pernah melepaskan saya jika saya menyerahkan obatnya. Oh, maaf, siapa yang membuat kamu Akademi Danwu? Biarkan kamu pergi, tunggu kamu memiliki hutan tanpa batas, dan memiliki jalan hidup untuk Nanling Four Masters kita. Apa yang Anda buang, Anda tidak bisa mengambilnya langsung. Ye Yuan tidak memiliki udara yang baik. Bos itu tertawa, dan sepasang gerakan dalam genggamannya berkata, ada makna alami dari berbicara. Anda tahu racun apa yang ada di pisau kita? Racun ini disebut bunga 100, artinya, Anda akan berada dalam napas. Metode keracunan, tanpa perlawanan, akan mati dalam waktu setengah hari. Dari awal keracunan Anda, hingga waktu yang hampir 90 minat. 10, 9, 8, 1, turun. Ini, setiap 100 tingkat bunga, Nanling 4G mencoba berulang kali, bahkan jika tubuhnya besar, monster itu ada dalam racun ini, dan itu menabrak tanah. Ye Yuan hanyalah masalah kekuatan, dan tentu saja tidak mungkin untuk menghindari akhir ini. Namun, setelah dia menyelesaikan minat 10 hari, kata, turun, diekspor, tapi Ye Yuan masih berdiri di sana dan tidak bermaksud jatuh. Yah, apakah itu salah bagi saya? Apakah ada sedikit waktu? Bos bertanya-tanya. Ye Yuan memandang bos dari Nanling 4GE, dan tidak bisa menahan nafas dan berkata, apakah kamu pasangan lucu dari monyet? Bermain dengan anak kecil, kamu masih lembut. Xiao Yei saat bermain racun, kakekmu mungkin belum lahir. Meskipun detoksifikasi sistem pemurnian Ye Yuan hanya urutan kedua, komposisi eliksir benar-benar berbeda dari Ye Hang. Mengambil detoksifikasi dan menghadapi arwah negara Qin, Ye Yuan dapat dikatakan bahwa itu tidak beracun. Detoksifikasi dan, yang dilatih oleh Dandi, benar-benar lelucon jika diracuni oleh beberapa roh. Setelah kata-kata Ye Yuan selesai, wajah empat Tuan Nanling tiba-tiba jatuh. Seorang anak remaja berkata di depan wajahnya bahwa kakeknya masih belum lahir, yang terdengar aneh. Mungkinkah dikatakan bahwa anak ini adalah monster tua, tetapi apakah hanya untuk tetap di wajah untuk mempertahankan wajah ini? Bos dengan cepat menyangkal ide ini. Dan Wuchou Lege dirawat di rumah sakit untuk menerima deteksi usia tulang. Jika anak ini benar-benar monster tua, tidak mungkin masuk Dan Wuchou Lege. Dan Ye Yuan Mingming hanya vitalitas, kekuatan monster tua mana yang begitu buruk. Oleh karena itu, bos akhirnya memutuskan bahwa Ye Yuan murni bermain untuknya. Hei,
Detoksifikasi Anda adalah harta, bahkan kemungkinan sebenarnya tidak berguna bagi Anda. Tetapi apakah Anda berpikir bahwa Anda dapat melarikan diri dari tangan 4 orang kami dengan kekuatan Anda sendiri? Bos mencibir. Ye Yuan tidak memiliki kepanikan sedikitpun, tetapi tersenyum ringan, anjing mati Nanling, kan? Kamu bisa mencobanya. Setelah itu, lonjakan hijau muncul di tangan Ye Yuan, dan dinginnya menekan. Itu adalah pedang Changhua. Ketika pedang Changhua keluar, napas unik roh langsung menyelimuti Nanling For. Sebagian besar pemburu jahat adalah orang-orang yang berpengetahuan luas. Ketika Changhua Jian muncul, mereka merasa berbeda. Semangat, pasti roh, harta karun dan peralatan, sama sekali tidak ada fluktuasi seperti itu. Bos Nanling berseru, matanya langsung menjadi serakah. 3 lainnya diingatkan oleh Bos Nanling, dan mereka tiba-tiba merespons, dan mereka juga menunjukkan tatapan yang sangat rakus di mata mereka. Hahaha, aku tidak bisa memikirkan Chen Jiqiuku benar-benar dapat memiliki perangkat spiritual, benar-benar peduli Tuhan. Nak, keluargamu belum mengajarimu kebenaran uang itu. Karena kau menunjukkan semangat, maka aku akan Anda dipersilakan. Bos Nanling tertawa. Chen Jiqiu sedikit bersemangat dan bersemangat saat ini, tapi itu adalah semangat. Dia tidak pernah bermimpi bahwa dia bisa memiliki semangat dalam kehidupan ini. Chen Jiqiu mulai membayangkan adegan memegang pedang Changhua untuk membunuh kuartet. Sangat menarik untuk memikirkannya. Ye Yuan memandang Chen Jiqiu dan tersenyum seperti tersenyum. Apakah itu? Tapi hanya ada satu hal, tetapi Anda memiliki 4 orang. Bagaimana Anda berencana untuk mendistribusikannya? Suara Ye Yuan jatuh, dan 4 Tuan Nanling semuanya berubah. Mereka hanya membayangkan bahwa mereka memiliki alat spiritual, tetapi mereka lupa bahwa hanya ada satu masalah dengan roh. Hei, aku ingin memprovokasi keempat saudara lelaki kita untuk pergi, bocah itu terlalu lembut. Masalah distribusinya, menunggu untuk membunuhmu, saudara-saudari kita secara alami akan membahas secara perlahan, kamu tidak perlu khawatir tentang kamu. Chen Jiqiu telah berada di sungai dan danau selama bertahun-tahun, dan segera menanggapi niat Ye Yuan. Untuk menggunakan kata-katanya untuk menstabilkan saudaranya. Namun, sejauh yang dikatakan Ye Yuan, Chen Jiqiu juga berpikir tentang bagaimana menghadapi milik roh ini. Ketika dia meraih roh, dia akan menemukan kesempatan untuk membunuh ketiga orang lainnya. Pedang ini miliknya sendiri. Apa Nanling Siji, saudara apa yang dalam, tidak ada di depan roh. Daging yang lemah di dunia dan makanan yang kuat dari pejuang hanyalah kata terakhir. Chen Jiqiu lahir dan mati selama bertahun-tahun, tidak bisakah Anda memahami kebenaran ini? Benarkah? Tapi aku mengerti apa yang baru saja kamu katakan, tidak seperti kamu ingin membaginya dengan saudara-saudaramu. Kamu tidak ingin menstabilkan saudara-saudaramu terlebih dahulu, dan kemudian membunuh mereka setelah kamu menangkap arwah. Jangan bersemangat, saya hanya menebak, ya. Ye Yuan berkata sambil tersenyum. Chen Jiqiu dibantah dan berpikir, dan tidak bisa menahan amarah, kamu mencari kematian. Saudara kita lahir dan mati selama bertahun-tahun, cinta lebih dari Jin Jian, apakah kamu berpikir bahwa kamu akan dibodohi ketika kamu memprovokasi? Saudara, bunuh anak ini dulu. Oh, ya. Marah. Kamu mengatakan bahwa kamu lebih dari Jin Jian, apakah kamu berani membuat janji? Jangan berani, tapi, mari kita bunuh kamu dulu. Kedua, ketiga, keempat, apa yang masih kamu lakukan bodoh? Bukankah hubungan di antara kita lebih dari beberapa kata dari anak ini? Chen Jiqiu terlihat sakit hati. 3 lainnya saling berhadapan, tetapi masih tertunda. Jelas bahwa kata-kata Ye Yuan bekerja. Oh, bukan karena perasaannya tidak dalam, tetapi minatnya terlalu berat. Godaan roh terlalu besar, siapa yang bisa menolak? Menurut pendapat saya, beberapa dari Anda adalah orang-orang yang pengap. Perasaan sebelumnya baik karena tidak ada godaan untuk minat besar. Tetapi sekarang ada roh di depan Anda, yang tidak bisa tenang. Beberapa dari Anda bukan lawannya. Begitu ia mendapatkan roh, apakah Anda masih memiliki cara untuk hidup? Ye Yuan tertegun. Kata-kata Ye Yuan membuat 3 wajah lainnya berubah lagi, dan roh-roh itu tidak lebih baik, dan mereka tidak memiliki kehidupan mereka sendiri. Lingnan Siji ini terkenal di antara para pemburu jahat, dan mereka semua gerah dan kejam. Katakan bahwa mereka adalah 4 pemburu monster, lebih baik mengatakan bahwa mereka adalah pemburu. Mereka sering menembak pemburu monster lainnya,
menyebabkan kemarahan dan kemarahan. Namun, kekuatan keempat orang ini begitu kuat sehingga tidak ada yang berani memprovokasi mereka dan mereka berusaha bersembunyi dari mereka. Keempat orang ini tampaknya adalah sepotong besi, tetapi pada kenyataannya masing-masing memiliki kekurangannya sendiri. Lizzie saat ini, di mana mereka masih bisa kembali seperti biasa. Pada saat ini, anak kedua akhirnya berbicara, "Kakak laki-laki, kami tidak percaya padamu, tetapi roh itu terlalu penting. Kita masih harus membahas bagaimana cara menanganinya, dan kemudian lebih baik saling mengirim sumpah." Anak kedua mengatakan ini, suasana hati Chen Jikyu tiba-tiba tenggelam, tampaknya itu sudah menjadi pembunuhan. Namun, Chen Jikyu adalah yang paling memalukan dari empat, dan secara alami tidak akan dibawa keluar ke permukaan. Chen Jikyu haha tersenyum, dalam hal ini, maka saudara-saudara kita akan membahas masalah ini terlebih dahulu. Bagaimanapun, anak ini tidak bisa lari, tidak peduli jam berapa. Melihat adegan ini, mulut Ye Yuan menyeringai. Pengamat itu jelas, dia tahu bahwa Chen Jikyu telah membunuh. Ketiga pria itu masih memikirkan sepotong kue pada saat ini, dan tentu saja mereka tidak bisa melihat pikiran Chen Jikyu. Ketika ketiganya bertemu bos begitu baik, mereka tidak bisa membantu tetapi santai. Anda mungkin memiliki beberapa pemikiran tentang anak kedua. Anda, mari kita bicara dengan saudara-saudara. Chen Jikyu tidak bisa melihat warna sedikit pun di wajahnya. Orang tua itu mengangguk dan berkata, alat itu adalah alat berat. Mudah untuk menunjukkan kepada orang-orang. Kalau tidak, kita berempat pasti akan dikejar sampai ke ujung bumi. Akhirnya, dapatkah kita menyimpannya atau mengatakan dua hal? Jadi, lihat saudara-saudara kita memiliki semangat. Manusia harus mati. Sebagai akibat dari ini, ketiga orang lainnya semuanya memiliki perasaan yang sama dan menganggukkan kepala. Pada saat ini, kekuatan tubuh Chen Jikyu telah diam-diam berjalan, dan bahaya perlahan-lahan mendekati. Sedangkan untuk atribusi semangat ini, saya pikir itu bisa setahun. Bos adalah yang terkuat, menggunakan setengah tahun, 6 bulan sisanya dialokasikan oleh kami bertiga, masing-masing 2 bulan. Semakin banyak kata anak kedua, semakin bersemangat dia, dan dia merasa bahwa rencana distribusinya sangat masuk akal. Tidak bisa menghilangkan ketidakpuasan bos, dia juga bisa menggunakan semangat periode waktu. Hei, metode ini bagus, aku setuju. Chen Jikyu mengangguk. Bagaimana menurut saudara-saudara? Tanya anak kedua. Yang ketiga dan keempat yang paling alami tidak memiliki pendapat. Anak kedua berkata lagi, jika ini masalahnya, maka kita akan sangat yakin. Tetapi untuk takut bahwa semua orang akan bertobat di masa depan, kita masih akan membuat sumpah surga. Anak kedua belum selesai berbicara, dan seluruh orang keluar. Dia tergila-gila di udara, tidak bisa jatuh ke tanah, dan sudah tidak ada udara di udara. Jelas bahwa dia tidak hidup. Perubahan berikutnya terlalu mendadak, dan yang ketiga dan keempat bahkan tidak bereaksi. Chen Jikyu tidak ragu-ragu, setelah serangan menyelinap pada anak kedua, dia sudah siap untuk serangan itu dan menyerang anak ketiga. Seorang pria dingin melintas, dan bilahnya memotong lengan ketiga dengan kecepatan yang sangat cepat. Itu juga reaksi anak ketiga, dan dia bersandar sedikit ke samping, kalau tidak, dia akan dipotong menjadi 2 bagian. Anak ketiga menjerit, dan dengan cepat menjalankan kekuatan, ingin menghentikan luka yang berdarah. Anak keempat menatap Chen Jikyu dengan ngeri dan marah, "Bos, apa maksudmu?" Serangan menyelinap berhasil, dan sebuah batu besar di hati Chen Jikyu jatuh ke tanah. Di antara mereka, di antara 4 Tuan Lingnan, kekuatan yang keempat adalah yang terburuk, dan hanya roh yang berat, tidak sulit untuk dihadapi. Yang paling dia takuti adalah kombinasi yang kedua dan yang ketiga, yang agak merepotkan. Jika mereka bertarung di kedua sisi dan kehilangan kedua sisi, bukankah lebih murah di samping anak itu? Hei, itu tidak berarti apa-apa, maksudku. Bukankah anak keempat yang masih belum kamu kenal? Kata Chen Jikyu sambil tersenyum. Wajah 4 tua itu berubah, menggigit giginya, bagaimana kabarmu, bos? Kami memiliki 4 saudara laki-laki selama 10 tahun. Anda benar-benar berusaha mendapatkan saudara-saudara yang hidup dan mati untuk perangkat spiritual. Chen Jikyu mencibir, saudara laki-laki yang hidup dan mati. Jangan berpikir bahwa aku tidak tahu anekdotmu. Dalam beberapa tahun terakhir, sayapmu sudah keras, berapa rampasan yang telah kau telan. Aku tidak berkedip satu mata setiap kali.
Setiap kali aku bertemu dengan kuat musuh, yang keempat, kamu berlari lebih cepat daripada kelinci. Untuk siapa kamu? Sekarang sulit bertemu roh, kamu benar-benar ingin berbagi sepotong dengan Laozi. Pedang ini diletakkan di tanganmu. Gunakan kentut, bahkan jika kamu melakukannya, kamu tidak bisa membunuh. Saudara-saudara telah bertahun-tahun perasaan, apa yang tidak bisa dibahas. Anak keempat sangat marah. Berkonsultasi dengan kentut, aku masih tidak tahu temperamen beberapa orangmu. Jika ada yang lain, ini adalah paranormal. Sulit untuk mendapatkan semangat bahkan ekstasi lama. Bagaimana kabarmu? Bolehkah saya melihat bahwa saya menggunakannya sendiri? Jadi, masih membunuhnya, artefak ini adalah Chen Jikyu saya. Chen Jikyu mengatakan itu semakin bersemangat. Wajah empat tua telah banyak berubah. Pada akhirnya, dia masih melayani dengan lembut. Dia memohon, kakak laki-laki, saya memiliki kekuatan terlemah di antara empat saudara. Saya tidak pernah berpikir saya bisa memiliki perangkat spiritual. Sekarang saudara laki-laki kedua dan saudara laki-laki saya yang ketiga terbunuh dan terluka. Saya bahkan semakin terancam. Bisakah Anda melepaskan saya? Saya bisa bersumpah ke surga dan tidak pernah mengatakan apapun tentang kepemilikan Anda. Anak keempat berkata dengan sangat tulus, dan sepasang postur yang tidak dipertanyakan membuat Chen Jikyu tenang. Setelah sedikit diam, Chen Jikyu mengangguk, baiklah, mari bersumpah. Keempat tua itu mendengar kabar baik dan dengan cepat mengucapkan terima kasih kakak. Anak keempat tidak ragu-ragu untuk mengangkat jarinya dan berkata, saya bersumpah atas nama surga, dan tidak pernah membiarkan kakak lelaki itu mendapatkan hal rohani hari ini, kalau tidak. Hari keempat bersumpah-sumpah babak keempat, perubahan lagi. Pisau Chen Jikyu telah terguling ke posisi keempat di petir. Anak keempat berpikir bahwa bosnya benar-benar membiarkannya pergi. Kapan dia berpikir bahwa dia sangat marah dan gila, dia sudah mulai membunuh. Hampir tidak ada pertahanan, pisau-pisau menembus jantung. Sampai sekarang, yang kedua dan keempat sudah mati, dan anak ketiga memiliki setengah kehidupan. Mulut pisau beracun, dan anak ketiga paling banyak setengah hari. Setelah melakukan semua ini, Chen Jikyu menatap Ye Yuan dan tersenyum, selamat, kamu berhasil, empat saudara kita, sekarang aku sendirian. Ye Yuan mengangkat bahu dan tersenyum, kamu benar-benar saudara dalam anjing mati lingan. Aku baru saja melihat bahwa aku tersentuh dan aku menangis. Chen Jikyu terlalu malas untuk memperhatikan ironi Ye Yuan dan berkata, saya pikir kamu akan melarikan diri, saya tidak berharap kamu menahan diri. Kamu tidak selalu menjagaku. Jika aku melarikan diri, kamu dapat memberi saya pukulan guntur, bukan? Kata Ye Yuan. Chen Jikyu agak aneh, saya tidak bisa memikirkan kekuatan Anda sebagai seorang anak. Mengamati cukup teliti dan pribadi. Tapi tidak demikian, Anda tidak dapat memprovokasi saudara-saudara kita untuk saling membunuh. Chen Jikyu sangat jahat, bahkan saudara-saudaranya sendiri menghitung, belum lagi Ye Yuan. Meskipun dia berurusan dengan tiga orang lainnya sekarang, dia telah memperhatikan setiap gerakan Ye Yuan. Selama Ye Yuan berani bergerak, dia pasti akan memberikan pukulan pada Ye Yuan. Haha, puji, Ye Yuan tertawa. Sudah menyelesaikan tiga lainnya, Chen Jikyu tidak terburu-buru saat ini, tetapi mengobrol dengan Ye Yuan. Ketika kamu masih sangat muda, kamu memiliki vitalitas 9 kali lipat kultivasi. Aku takut statusnya tidak rendah di Danwu Cholege. Tapi sangat disesalkan bahwa kamu jenius seperti ini hari ini. Berbicara tentang penyesalan, ekspresi Chen Jikyu sangat menarik. Dapatkan sepotong semangat, dan bunuh orang jenius, tidak peduli bagaimana Anda berpikir itu adalah hal yang sangat menyegarkan. Ye Yuan memandang Chen Jikyu dengan iba dan tersenyum, kamu mengatakan bahwa kamu adalah penggoda seperti monyet. Kenapa kamu tidak memiliki kesadaran? Yah, agak tidak realistis untuk mengharapkan menggoda. Tidak tahu siapa yang memberi mereka. Keyakinan Anda membuat Anda merasa bahwa Anda dapat membunuh saya. Chen Jikyu mendengar sepatah kata dan segera tertawa dan berkata, hahaha, aku benar-benar menertawakanku. Seorang bocah yang penuh vitalitas, benar-benar berani menjadi begitu sombong, benar-benar seorang akademisi yang khas. Aku tahu bahwa murid-muridmu sangat kuat, tantangannya bisa lebih sulit. Jika Anda adalah orang yang spiritual, saya benar-benar tidak dapat berbicara dengan Anda seperti ini, tetapi sayangnya. Anda hanya masalah kekuatan. Chen Jikyu adalah triple cairan roh. Dalam pandangannya,
itu tidak sepenuhnya hancur untuk berurusan dengan vitalitas. Bahkan jika dia jenius. Ye Yuan menggelengkan kepalanya dan menghela nafas, apakah kamu tahu mengapa aku harus memprovokasi perselisihan dan membiarkan kamu saling membunuh? Apakah kamu pikir aku hanya ingin mengambil kesempatan untuk melarikan diri? Kamu salah. Kesalahan besar. Oh, salah. Aku ingin mendengar, bagaimana ini salah? Chen Jiqiu berpikir bahwa Ye Yuan sangat lucu, vitalitas dan upaya untuk membiarkan saudara laki-laki mereka saling bunuh, bukan untuk melarikan diri, apakah masih membunuh mereka? Dan faktanya adalah, sebenarnya, aku mulai mengeluarkan pedang Changhua. Aku hanya ingin mencoba perasaan di antara saudara-saudaramu. Aku tidak berharap hasilnya mengejutkanku. Itu mengejutkan baik. Alasan mengapa aku menghabiskan begitu banyak upaya untuk memprovokasi kamu adalah karena aku tidak yakin untuk membunuhmu pada saat yang sama. Semuanya, semakin sedikit hal, semakin sedikit orang yang tahu yang lebih baik. Ye Yuan tertawa. Haha, aku benar-benar tidak tahu seberapa tinggi bumi ini. Maksudmu kita berempat tidak ditambahkan ke lawanmu? Chen Jiqiu seperti lelucon lucu. Ye Yuan mengangguk dan mengakui, ya, itu dia. Aku benar-benar tidak tahu harus berbuat apa. Apakah kamu pikir ada roh, bisakah kamu bertarung melintasi ranah besar? Aku ingin mencobanya. Para siswa berbakat dari Danwu College, apakah mereka memiliki keterampilan nyata atau hanya idiot? Chen Jiqiu juga marah dengan sikap Ye Yuan. Berjalan di sekitar tepi hidup dan mati, kekuatan Chen Jiqiu sangat kuat. Belum lagi seni bela diri, itu dalam 3 aspek semangat lingkungan, ia juga jenis yang sangat kuat. Tentu saja, itu masih jauh lebih buruk daripada jenis master dari Akademi Danwu. Oh, yakinlah, kamu akan segera melihatnya. Begitu suara itu jatuh, momentum Ye Yuan berubah, seolah seluruh orang telah menjadi pedang. Tampaknya merasakan makna pedang Ye Yuan, dan pedang Changhua benar-benar bergetar di tangan Ye Yuan. Roh disebut roh karena mereka spiritual. Spiritualitas ini tidak berarti bahwa mereka menghasilkan kecerdasan, tetapi bahwa mereka dapat beresonansi dengan militer. Resonansi semacam ini dapat meningkatkan kekuatan prajurit, dan karena ini, roh akan lebih kuat daripada harta dan alat. Melihat perubahan Ye Yuan, warna tenang wajah Chen Jiqiu langsung ditelan dan digantikan oleh warna yang bermartabat. Dia tidak bisa memikirkannya, dan distrik itu penuh vitalitas, dan ia mampu mengirim pedang yang begitu kuat. Chen Jiqiu akhirnya mengerti mengapa Ye Yuan tidak terburu-buru untuk melarikan diri. Dia tidak perlu melarikan diri sama sekali. Makna pedang yang begitu kuat memang mengancam kekuatannya. Ini adalah pertama kalinya saya menampilkan hukum dinasti Qing. Anda adalah orang pertama yang melihatnya. Anda harus merasa terhormat. Ye Yuanjian berkata bahwa kata Chen Jiqiu. Di jalan 9 hari, Ye Yuan menggabungkan 2 pedang, pedang Qingyan Xiang, dan bunga jatuh dan pedang 0, miliknya sendiri, dan menamakannya pedang 0 mengambang 0. Meskipun semangat dinasti Qing kuat, itu juga membutuhkan pedang untuk ditampilkan. Tidak ada niat, tidak ada akar, tidak ada niat, ada bentuk. Mata Ye Yuan sangat tinggi, dan itu adalah alasan terbaik untuk cocok untuk dirinya sendiri. Karena itu, dia tidak berpikir tentang pergi ke Yunzong untuk mempelajari pedang Qingyan Xiang, tetapi memilih trik buatannya. Gerakan buatan sendiri tidak begitu menyenangkan, dan sangat sulit untuk belajar dari orang lain, belum lagi membuatnya. Mampu membuat gerakan sendiri adalah bakat untuk masa depan. Hanya Ye Yuan yang berani bermain seperti ini. Namun, karena terburu-buru waktu, Ye Yuan hanya menyelesaikan prototipe langkah pertama. Hei, pedangmu kuat, tidak ada dukungan untuk kekuatan, seberapa kuatnya itu? Aku masih tidak percaya, kamu 9 kuat, benar-benar bisa membunuhku. Kata Chen Jiqiu dingin, 5 pemakaman hantu, bunuh aku. Chen Jiqiu memutuskan untuk memulai dengan tangan yang kuat, dan sebuah tembakan adalah pembunuh. Hantu 5 hantu adalah aksi Chen Jiqiu yang terkenal. Dia telah menginvasi seni bela diri ini selama hampir 10 tahun. Dapat dikatakan itu murni. Sebuah pisau pecah, tiba-tiba suara siulan, seperti hantu yang menangis, itu sebenarnya adalah jiwa manusia. Seni bela diri ini sebenarnya sangat kuat, dan prajurit umum akan berhati-hati jika dia tidak sengaja. Sangat disayangkan bahwa Chen Jiqi bertemu Ye Yuan. Ye Yuan menyadari hatinya sebagai tempat pemberhentian air di Jiutian Road, pemurnian jenis ini sama sekali tidak berpengaruh padanya. Pada saat ini,
ilmu pedang Ye Yuan juga telah selesai. Gaya pertama, pedang hijau dan pedang 9 pedang. Ye Yuan menghela nafas dan mendesah, dan berubah menjadi 9 angka. 9 dedaunan jauh dari pedang pada saat yang sama, sebenarnya mengeluarkan 9 pendekar pedang hijau. Setelah 9 ilmu pedang datang terlebih dahulu, Chen Jiqiu ditutupi seluruh orang. Chen Jiqiu terkejut, dia masih harus memotong Ye Yuan dan dengan cepat memotong pisaunya. Hei! Serangkaian suara simfoni emas dan besi terdengar, Chen Jiqiu sedang terburu-buru dan mampu memblokir pedang. Chen Jiqiu benar-benar layak menjadi yang terkuat dari 3 roh. 9 pendekar pedang ini dikeluarkan oleh pedang Changhua, dan mereka sangat kuat. Dia sebenarnya telah memblokir sebagian besar dari mereka. Namun, masih ada pendekar pedang yang menembus lingkaran pertahanannya dan dengan kejam menembus lengan kirinya. Ah! Chen Jiqiu menjerit dan dengan menyakitkan meraih lengan kirinya. Lengan kirinya berdarah dan kabur, tampaknya dihapuskan. Chen Jiqiu bukan sungai dan danau tua. Setelah pindah, dia tidak mengatakan apa-apa. Dia menyapu dengan kecepatan yang sangat cepat, tetapi dia harus melarikan diri. Jelas, dia sudah cukup yakin bahwa dia bukan lawan Ye Yuan. Melarikan diri adalah hal yang paling penting. Namun, Ye Yuan jelas tidak akan memberinya kesempatan ini. Hampir pada saat pertama kali ia berbalik untuk melarikan diri, Ye Yuan mengambil pedang Changhua dan mengarahkan jari kirinya. Yang absolut, ini sudah tingkat sempurna yang sempurna, dan kematiannya benar-benar mengesankan. Chen Jiqiu tidak berpikir bahwa ketegangan Ye Yuan begitu cepat. Jari ini sangat cepat, dan dia tidak bisa mendapatkan pertahanan. Hanya mendengarkan suara, uci, kekuatan yang tak terlihat langsung menembus betis Chen Jiqiu. Ah! Chen Jiqiu adalah teriakan lain dan jatuh ke tanah. Memberitahumu untuk tidak menjalankannya, maukah kamu memberimu kesempatan untuk melarikan diri? Ye Yuan maju beberapa langkah, pingsan. Chen Jiqiu tidak peduli dengan rasa sakit tangan dan kakinya. Dia bahkan berjongkok di depan Ye Yuan, menangis dan berduka, adik kecil, maafkan aku. Aku punya Chen Jiqiu, aku tidak tahu Taisan, aku bertemu kakakku, aku sialan. Aku terkutuk. Saudaraku akan menjalani hidupku, aku bersedia menjadikanmu sapi. Ye Yuan menggelengkan kepalanya, aku melihat bahwa beberapa saudaramu adalah orang-orang yang penuh dengan kejahatan. Membunuhmu juga, cara untuk surga, kamu tidak dapat menerima sapi dan kuda seperti itu. Ayo pergi dengan tenang pikiran. Setelah itu, dia tidak memberi Chen Jiqiu kesempatan untuk mengambil kelas pertamanya secara langsung. Untuk sampah seperti ini, Ye Yuan tidak punya belas kasihan. Mengingat adegan gaya 9 pedang, Ye Yuan mengerutkan kening dan berkata pada dirinya sendiri, 9 pedang masih perlu disempurnakan. Ke-9 pedang ini tidak seimbang, dan pedang belum mencapai kecepatan yang sama. Masih ada beberapa perbedaan waktu. Ye Yuan menggelengkan kepalanya dan menghela nafas, tampaknya tidak puas dengan pukulan itu. Saat itu, suara samar terdengar, kurang, pria kecil, tanyakan, tolong mohon, bantu saya. Ye Yuan melihatnya, tapi ternyata itu adalah anak ketiga dari Nanling Siji. Dia dipotong oleh Chen Jiqiu, tetapi mulut pisau beracun, dan sudah diracuni. Penangkal racunnya disimpan oleh Chen Jiqiu, jadi dia akan meninggalkan anak ketiga. Anak ketiga Nanling tidak punya waktu untuk terkejut dengan kekuatan Ye Yuan. Dia ingat bahwa Ye Yuan telah mengambil detoksifikasi sendiri, dan hasilnya tidak berguna. Hanya Ye Yuan yang bisa menyelamatkannya sekarang. Ye Yuan memandang 3 mata Tuan Nanling dengan kasihan dan berkata, "Hei, kamu bisa hidup, kamu tidak bisa hidup. Kamu ingin merampok orang lain, kamu harus berkenalan dengan pembunuhan itu. Dan kamu bisa mati di tangan saudara-saudaramu sendiri. Anda juga bisa melihatnya." Baru saja, Ye Yuan berdiri dan menyaksikan 4 orang tanpa hal yang baik. Ye Yuan bukan pemula-pemula, dan tentu saja tidak akan membuat kesalahan tingkat rendah. Melihat bahwa Ye Yuan akan pergi, Nanling sedang terburu-buru, dan dia dengan cepat berteriak, "Anak muda, aku punya informasi penting, aku hanya ingin menyelamatkan hidupku." Ye Yuan terlalu malas untuk memperhatikan orang ini dan mengambil cincin penyimpanan yang ditinggalkan oleh beberapa orang. Meskipun saya tidak berharap menemukan sesuatu yang baik pada mereka, ini adalah trofi. Anak muda, aku benar-benar memiliki informasi penting. Beberapa hari yang lalu, kami melewati Ngarai Lianyu.
Kami menemukan bahwa monster di sekitar ngarai mengamuk dan bergegas ke kedalaman ngarai. Bao lahir, pria termuda di Nanling takut Ye Yuan benar-benar pergi, dan dia mengatakannya terlebih dahulu. Ye Yuan mendengarkan, tetapi dia mencibir, ada surga dan harta karun seperti itu, mengapa Anda tidak pergi? Bisakah monster-monster itu huru-hara dalam harta kolektif? Apakah itu menunggu untuk Anda? Anda akan pergi ke ngarai Lianyu, saya khawatir tidak hanya apakah mudah bagi saya untuk menyelamatkan Anda. Apa yang aku miliki? Kurang, ksatria yang lebih rendah. Di hadapan tatapan Ye Yuan, anak ketiga Nanling agak mendukung. Dia tidak berharap bahwa Ye Yuan masih muda dan memiliki pikiran yang matang. Ye Yuan tersenyum dan berkata, "Nah, untuk membuatmu mati, aku berjanji kamu akan pergi ke lembah Lianyu. Karena kamu masih ingin bermain-main denganku, jangan salahkan aku." Setelah itu, Ye Yuanyi mengambil foto sampul Tianling anak ketiga Nanling. Kurang, lebih sedikit pahlawan. Dengan teriakan, anak ketiga Nanling benar-benar mati. Meskipun anak ketiga Nanling mengatakan pesan seperti itu adalah untuk mati, tetapi dia harus mengatakan bahwa dia keliru mengenai jumlah kehidupan Ye Yuan. Sebagai seorang apoteker penyulingan, Ye Yuan benar-benar tidak memiliki kekebalan terhadap Tian Cai di Bao. Jika dia tidak pergi menemuinya, dia tidak akan menyerah. Setelah berurusan dengan hal-hal di sini, jas biru melayang dari kejauhan, bukan siapa anginnya. Angin bertiup ke depan, dan tanpa mengucapkan sepatah kata pun, pedang menikam dedaunan. Ye Yuan dengan cepat pensiun dan berteriak, "Kakak, aku punya sesuatu untuk dikatakan. Bicaralah kepadamu, makanlah aku pedang dan katakan itu. Di mana angin, dan backhand adalah pedang." Namun, pedang yang populer itu nampak sengit, tetapi nyatanya tidak menggunakan trik membunuh. Sejak terakhir kali saya membunuh Ye Yuan, angin telah banyak belajar. Ye Yuan hari ini, bukan karena dia bisa dengan mudah puas dengan pedang. Tentu saja, Ye Yuan secara alami tidak akan melawan, dia akan menderita karenanya. "Kakak, aku melakukan ini untukmu." Ada pedang lain di ruangan itu, dan Ye Yuan berteriak dan dengan cepat melompat pergi. "Untukku, ini pembicaraan yang bagus. Apakah kamu tahu betapa aku telah menghabiskan banyak upaya untuk menyingkirkan beruang bodoh besar itu? Kurang omong kosong, lalu makan aku pedang." Angin disisihkan oleh dedaunan, dan dia harus mengambil telapak besi untuk menerbangkannya. "Jangan menyebutkan berapa banyak api yang ada. Kakak, apakah kamu ingin berhenti dulu?" Dengarkan aku dan jelaskan perlahan," kata Ye Yuan sambil melarikan diri. "Apakah ada penjelasan? Kamu membela aku, memakanku dengan pedang dan mengatakannya." Keduanya mengejar satu dan satu melarikan diri, dan dalam sekejap mata lebih dari selusin pedang, angin tidak mau berhenti. Ye Yuan juga terperangkap dalam api, tiba-tiba berdiri bugar, mata terpejam, pedang Ren Fengjian ditikam. Saya tidak berharap Ye Yuan keluar seperti ini. Saya terkejut. Jika pedang ini kokoh, di mana kehidupan Ye Yuan? Ye Yuan membantu mereka banyak bibi, dan mereka sangat berterima kasih. Mengejar Ye Yuan hanya demi pencar, tidak benar-benar ingin menyakitinya. Langkah Ye Yuan terlalu tiba-tiba, dan angin sudah terlambat untuk merespons. Pada saat ini, sudah terlambat untuk menerima pedang. Namun, angin baik, itu adalah yang terkuat dari 4 roh, pengendalian pedang telah mencapai tingkat yang sangat kuat, dan lintasan pedang telah berubah di tengah jalan. Pedang ini berbahaya disilangkan dari telinga Ye Yuan dan sangat mendebarkan. Pada saat ini, wajah Ye Yuan dan wajah populer hampir saling menempel. Ye Yuan memejamkan matanya, dan embusan angin seperti biru, sehingga Ye Yuan tidak bisa menahan diri untuk tidak mendesah. Angin pertama dan cantik, lalu mundur selangkah dan marah, "Ye Yuan, apakah kamu gila? Apakah kamu tahu betapa berbahayanya?" Ye Yuan membuka matanya dan tiba-tiba tersenyum, "Tidak ada saudara perempuan seperti itu tidak akan berhenti. Saya tahu bahwa saudara perempuan saya tertekan, saya tidak akan membunuh saya. Kurang datang, jangan berpikir bahwa aku tidak berani membunuhmu." Angin mengangkat pedang lagi, tetapi pada saat ini ancaman muncul begitu pucat dan tak berdaya. Ye Yuan tertawa dan menarik pedangnya, "Kakak, kamu harus membiarkan aku menyelesaikan kata-katanya jika kamu ingin membunuhku." Angin menghancurkan pedang dan berkata, "Baiklah, aku akan mendengarkan apa yang kamu katakan. Jika kamu tidak bisa mengatakan mengapa, kembali, ayo pergi ke belakang." Setelah itu,
Angin begitu kencang sehingga saya membalikkan punggung. Ye Yuan tersenyum dan berkata, saya mengirim kakak saya ke zaman selama 100 tahun. Penjelasan ini, bisakah adik saya puas? Angin mendengar kata-kata, wajah tidak tua, kemarahan di wajahnya ditelan dan diganti dengan rasa ingin tahu. Dia berbalik dan dengan penuh rasa ingin tahu berkata, berabad-abad tidak berapa. Kamu mengatakannya dengan jelas. Ye Yuanhe tersenyum dan menjelaskan fungsi madu lebah pedang perak. Angin tertegun dan segera datang ke bunga, dan meminta Ye Yuan untuk bertanya, apa yang kamu bicarakan? Stasiun apa Yandan, benar-benar dapat menjaga penampilan saya selama 100 tahun. Ye Yuan tersenyum dan berkata, 100 tahun hanyalah permulaan. Jika saya memainkan yang luar biasa dan memperbaiki yang terbaik di Yandan, 150 tahun tidak ada masalah. Apalagi, Yandan tidak bisa hanya membiarkan Anda mempertahankan penampilan Anda saat ini. Ini akan melembabkan kulit Anda dan membuat kulit Anda memenangkan salju. Benarkah? Bukankah itu berarti, aku ingin terlihat lebih baik dari sekarang? Pada saat ini, tidak ada kesombongan wanita sombong, dan seorang gadis kecil yang tidak layak dunia. Tapi ini tidak asing baginya. Selama itu adalah seorang wanita, biarkan dia menjadi orang yang bersemangat tinggi, atau generasi kemuliaan, mereka semua terlihat sangat penting bagi penampilan mereka. Angin hanyalah putri kecil di negara fana, dan itu pasti akan menjadi tua di masa depan. Usia tua seperti itu adalah hal yang paling ditakuti bagi setiap wanita, bahkan lebih mengerikan daripada kematian, sehingga mereka mati-matian berusaha menunda kedatangan hari ini.